Assalamualaikum Ibu Lisda. Waalaikumsalam, Bu Gita. Selamat siang Bu. Siang. Ya, bagaimana Bu? Sesuai kesepakatan kita kemarin, saya kan akan menjadi pengamat dan melihat kemampuan Ibu dalam menerapkan keterampilan coaching dengan menggunakan alutsista. Nah, dan Ibu menjadi coach terhadap teman sejawat Ibu. Baik, Bu. Jadi nanti kita akan menggunakan rubrik penilaian coaching ya Bu? Ya, jadi supaya saya juga bisa memperbaiki, saya mengetahui apa kira-kira kekurangan dalam percakapan saya dengan teman sejawat saya selaku coaching. Baik, berarti nanti kita akan menggunakan 4 kriteria penilaian. Yang pertama itu nilainya kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Jadi kompetensi coaching yang akan saya kembangkan adalah kesadaran penuh mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada teman saya. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut secara spesifik mana nih yang ingin Ibu kembangkan? Jadi dari ketiga kompetensi tersebut yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh. Oh, kehadiran penuh. Untuk kehadiran penuh itu kan ada beberapa indikator. Apa saja ya indikatornya Bu? Dari ketiga kompetensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh. Adapun indikatornya adalah pertama fokus terhadap materi yang diberikan, yang kedua menatap lawan bicara saya, yang ketiga tidak melakukan hal-hal lain kecuali mencatat hal-hal yang penting, dan yang keempat adalah memperhatikan apa yang disampaikan coaching terhadap saya. Baik Bu, jadi ini akan diobservasi dan dikembangkan secara spesifik adalah kehadiran penuh ya, dengan indikator tadi, yaitu fokus terhadap materi yang akan disampaikan, menatap lawan bicara, dan tidak melakukan hal-hal lain, dan memperhatikan apa yang akan disampaikan. Nah, untuk mengukur pencapaian tersebut, kapan kira-kira Ibu akan melaksanakannya? Insya Allah saya akan melakukan coaching bersama teman saya hari ini. Oh baik, setelah ini Ibu akan melakukan coaching ya? Iya betul Bu. Ya baik, saya akan mengamati proses coaching tersebut dan akan menanggapi sesuai yang Ibu harapkan nanti. Baik Bu. Assalamualaikum Bu Lisda. Waalaikumsalam. Bu Lisda, maaf nih ya saya mengganggu waktu Bu Lisda ya. Saya kayaknya nih banyak nih di pikiran yang harus saya keluarkan gitu. Saya bingung kan, di sekolah saya itu nggak ada CGP ya. Baru saya aja di sekolah saya itu Bu. Nah saya makanya ingin bertemu sama Ibu nih, pengen gitu kan kita belajar mengenai tentang itu loh Bu yang kita kemarin pelajari, pembelajaran sosial dan emosional. Saya pengen banget tuh Bu bertukar pikiran sama Ibu. Bisa nggak Bu? Jadi Ibu tujuannya kita bertukar pikiran tentang pembelajaran sosial emosional ya. Baik, benar. Ibu ingin menerapkan di kelas Ibu. Iya Bu. Kira-kira permasalahannya apa? Kan selama ini kan baru saya dapetin ya Bu ya. Betul Bu. Kira-kira apa alasan Ibu ya ingin menerapkan pembelajaran sosial emosional? Jadi alasan saya itu menerapkan pembelajaran emosional di kelas itu untuk membantu murid-murid menemukan karakternya ya Bu ya. Jadi menemukan karakter terhadap permasalahan yang ada, baik itu permasalahan yang ada dalam dirinya maupun permasalahan yang ada pada lingkungannya Bu. Luar biasa sekali ya Bu Dede. Jadi pembelajaran sosial emosional itu sangat penting
membantu murid-murid Ibu menyelesaikan permasalahannya ya Bu ya. Betul sekali Bu. Oh iya, kira-kira implementasi sosial emosional seperti apa ya yang Ibu harapkan? Jadi begini Bu, jadi saya itu ingin mengimplementasikan PSE itu bisa saya terapkan itu secara efektif ya Bu ya. Ya. Jadi nantinya itu bisa membantu murid saya mengendalikan sosial emosionalnya, kemudian pembelajaran di kelas itu terbantu karena kan sosial emosional mereka itu sudah termanajemen ya Bu ya. Jadi membantu murid untuk mengendalikan sosial emosionalnya. Kemudian apabila murid memiliki kemampuan keterampilan emosional itu lebih, tentu pembelajaran itu akan terbantu Bu dengan baik ya Bu ya. Apabila ada permasalahan di kelas, di lingkungan, murid juga dapat mengatasinya dengan baik. Bu Dede, menurut Bu Dede itu pembelajaran sosial emosional yang baik itu seperti apa sih? Jadi gini Bu, kalau menurut saya ya Bu ya, pembelajaran sosial emosional itu dapat berjalan dengan baik jika saya melakukannya dengan 3 cara. Yang pertama saya lakukan secara eksplisit, yang kedua saya mengintegrasikannya di dalam pembelajaran, dan yang ketiga yaitu sesuai dengan iklim dan budaya di sekolah saya. Kira-kira untuk mengimplementasikan dalam ketiga hal tersebut, Ya. kira-kira untuk mengimplementasikan dalam ketiga hal tersebut, Ya. apa nih yang akan Ibu lakukan? Nah, untuk tiga cara tersebut itu misalkan secara eksplisit nih, berarti saya melakukan pembelajaran itu di luar jam pelajaran ya Bu ya. Berarti saya melakukannya PSE itu di jam ekskul atau di ekstrakurikuler ya kan. Dan yang untuk mengintegrasikan ke pembelajaran berarti saya memasukkannya itu ke dalam pembelajaran di kelas Bu ya. Jadi saya memasukkannya ke dalam RPP. Kemudian untuk kebudayaan, iklim dan budaya sekolah itu diciptakan pada relasi antara guru dan murid sehingga menciptakan suasana kelas atau sekolah yang positif Bu, begitu. Dari ketiga hal tadi yang Ibu jelaskan, kira-kira yang paling mudah itu yang mana ya? Kalau itu yang menurut saya paling mudah itu ketika saya dengan cara itu Bu, yang mengintegrasikan ke pembelajaran di kelas saya Bu. Kenapa Bu Dede memilih cara itu? Karena integrasikan itu berarti ini Bu, kan pembelajaran itu kita masukkan ke dalam RPP ya Bu ya. Jadi kan murid-murid itu praktek langsung Bu. Ya kan mereka praktek langsung di dalam kelas karena sudah masuk ke dalam RPP, sehingga murid-murid itu lebih mudah untuk menyerap pembelajaran sosial emosional tersebut. Jadi pembelajaran akan berjalan dengan baik begitu tuh. Dari ketiga hal tadi yang Ibu jelaskan, kira-kira yang paling mudah itu yang mana ya? Kalau itu yang menurut saya paling mudah itu ketika saya dengan cara itu Bu, yang mengintegrasikan ke pembelajaran di kelas saya Bu. Kenapa Bu Dede memilih cara itu? Karena integrasikan itu berarti ini Bu, kan pembelajaran itu kita masukkan ke dalam RPP ya Bu ya. Jadi kan murid-murid itu praktek langsung Bu. Ya kan mereka praktek langsung di dalam kelas karena sudah masuk ke dalam RPP, sehingga murid-murid itu lebih mudah untuk menyerap pembelajaran sosial emosional tersebut. Jadi pembelajaran akan berjalan dengan baik begitu. Betul sekali Bu Dede. Jadi menurut Ibu mengintegrasikan pembelajaran merupakan cara yang paling efektif ya. Betul. Kira-kira ada alasan lain nggak selain yang tadi Ibu sebutkan? Nah, ada Bu ya, alasan lain itu ada. Jadi saya alasan lainnya yaitu untuk menumbuhkan
moral positif anak. Jadi akan meningkatkan ya Bu ya. Jadi perilaku anak akan tumbuh positif dan mengurangi perilaku yang negatif seperti itu. Wah, bagus sekali Bu Dede. Selanjutnya bagaimana nih cara mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional pada murid-murid Bu Dede? Jadi begini Bu ya, saya akan melakukan 5KSE itu, saya masukkan kelima-limanya di dalam RPP saya Bu. Jadi begini Bu ya, saya akan melakukan 5KSE itu, saya masukkan kelima-limanya di dalam RPP saya Bu. Jadi dari kesadaran diri, manajemen diri, kemudian keterampilan relasi, kesadaran sosial, serta keputusan yang bertanggung jawab itu saya akan masukkan ke dalam RPP saya ya Bu ya. Jadi Ibu akan mengimplementasikan 5 KSE itu dalam pembelajaran Ibu ya? Ya betul Bu. Untuk mewujudkan kelima kompetensi tersebut, kira-kira apa nih yang akan Bu Dede lakukan? Yang pertama kali saya akan lakukan ya Bu, yang pertama itu yang pastinya saya akan buat RPP dulu ya kan, dan saya akan membuat RPP dengan memasukkan 5 kompetensi tersebut yang tadi saya sudah sebutkan di awal ya Bu ya. Nah pada setiap kegiatan dari mulai pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan penutup itu saya masukkan ke 5 kompetensi tersebut. Kayak di pendahuluan itu saya masukkan kayak kesadaran diri, manajemen diri, dan di kegiatan ini saya memasukkannya keterampilan berelasi dan kesadaran sosial. Kemudian ketika penutup itu direfleksi saya memasukkannya pengambilan keputusan yang bertanggung jawab seperti itu. Bagus sekali ya Bu Dede. Jadi Bu Dede akan membuat RPP dengan memasukkan 5 kompetensi sosial emosional tersebut ya. Nah, untuk perencanaan langkah selanjutnya apa nih yang akan Ibu lakukan? Beneran dia itu CGP dari angkatan sebelumnya ya Bu. Nah, jadi Bu Dede Ibu akan dibantu oleh rekan ini ya. Iya betul. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana ini? Ya kira-kira saya akan melaksanakan itu sekitar seminggu lagi Bu, setelah saya selesai membuat RPP. Kalau RPP-nya ntar malam mungkin saya akan lakukan. Oke, nanti saya tunggu kabar selanjutnya ya. Dari apa yang Ibu rencanakan ini semoga berjalan lancar. Amin. Dari pembicaraan kita ini kira-kira apa nih yang Ibu Dede dapatkan dari pembicaraan kita? Alhamdulillah dengan saya bicara dengan Ibu dari tadi itu saya dapat pencerahan, saya dapat solusi bagaimana saya nantinya akan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional di kelas saya untuk murid-murid saya Bu. Untuk Bu Dede, karena Bu Dede akan melaksanakan rencana Bu Dede ya, jadi saya tunggu kabar baiknya dari Bu Dede ya. Baik Bu. Ya, terima kasih Bu Rizda. Assalamualaikum Bu Lisda. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana Bu percakapan coaching tadi? Alhamdulillah lancar sekali Bu. Oh, alhamdulillah. Kalau begitu langsung saja ya kita bicara mengenai analisa hasil kegiatan yang sudah kita lakukan. Ya baik Bu ya. Ya, baik. Setelah Ibu melakukan pembicaraan tadi, kompetensi apa yang Ibu kembangkan dan indikator apa saja? Baik Bu, setelah saya tadi melakukan coaching, kompetensi yang sudah saya kembangkan adalah hadir sepenuhnya dan indikator-indikator yang saya kembangkan yaitu fokus terhadap materi yang diberikan. Yang kedua adalah menatap lawan bicara. Yang ketiga tidak melakukan hal-hal lain kecuali mencatat hal-hal yang penting. Dan yang keempat adalah memperhatikan apa yang disampaikan coach kepada saya. Oh, baik. Berarti Ibu sudah menyebutkan ya kompetensi dan indikator yang akan Ibu kembangkan. Jadi selanjutnya saya akan meneruskan pandangan saya ya Bu.
untuk ketiga kompetensi yang Ibu lakukan sudah sangat baik. Seperti Ibu sudah hadir sepenuhnya ketika coaching, mendengarkan dengan aktif sudah sangat baik. Juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sudah sangat baik Ibu. Alhamdulillah Bu, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya, sudah mengamati saya. Sama-sama Ibu, karena hasil Ibu sudah sangat baik, maka untuk coaching-coaching selanjutnya kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Untuk coaching yang selanjutnya saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif Bu. Oh, seperti itu. Baiklah kalau begitu. Sekarang apa sih rencana Ibu nih untuk memperbaiki kompetensi selanjutnya? Untuk memperbaiki kompetensi saya selanjutnya, saya akan berusaha memperbaiki diri, kemudian saya akan memperbaiki kekurangan saya akan giat berlatih. Selanjutnya saya akan terus belajar dengan memahami beberapa literatur tentang proses coaching. Oh, seperti itu. Baik Ibu, setelah Ibu merefleksikan diri, giat berlatih dan terus belajar, kira-kira kapan nih rencana ini akan Ibu laksanakan? Mungkin kalau ada teman sejawat saya untuk meminta praktek coaching ini ya Bu, nanti akan saya beritahukan Ibu. Oh baik, berarti setelah ada rekan Ibu yang ingin di coaching ya, kita akan adakan pertemuan kembali untuk mengetahui kemampuan Ibu sudah berkembang atau belum. Baik Bu, jadi nanti kalau ada teman saya, rekan saya yang mau melakukan coaching, saya akan melaporkan perkembangannya setelah melakukan observasi. Terima kasih Ibu sudah menyampaikan hasil pengamatan Ibu, dan semua ini membawa kebaikan kepada saya. Iya Ibu, sama-sama, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat, juga kebaikan yang sudah kita dapatkan pada hari ini. Saya juga terima kasih sudah mau saya amati, mudah-mudahan kedepannya kita sama-sama menjadi lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu Lisda. Salam. Ibu, ada waktu sebentar tidak ya? Ada. Kira-kira ada apa nih, Tumben? Iya Bu, saya ingin curhat sedikit gitu Bu. Curhat apa nih? Di kelas saya ada masalah kalau menurut saya sih. Jadi saya ingin berbagi sama Ibu, mudah-mudahan sih ada pencerahan Bu. Ya, kira apa nih mau dicurhatin? Ini Bu tentang anak-anak di kelas. Ya. Anak-anak di kelas saya kan beraneka macam ya gaya belajarnya. Ada yang auditori, ada yang kinestetik, juga ada yang visual. Ya, jadi saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, cuma saya masih bingung nih Bu. Masih bingung. Jadi kita anak yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, kita masih bingung. Iya. Kalau menurut Tika, kira-kira apa nih yang akan Tika lakukan? Ya, kalau saya sih rencananya ingin anak-anak itu biar belajarnya lebih menyenangkan seperti itu Bu, dengan pembelajaran diferensiasi. Oh, jadi Bu Tika ingin anak-anak Ibu belajar dengan menyenangkan. Kalau kira-kira nih menurut Ibu, pembelajaran yang menyenangkan seperti apa sih? Kalau pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan pembelajaran diferensiasi yang pernah saya pelajari ya dari CGP, itu kita harus melakukan pemetaan dulu sih ya Bu ya. Pemetaan kayak belajar anak-anak, terus juga kita harus melihat profil mereka, profil belajar mereka, seperti itu sih Bu. Untuk membuat anak Ibu belajar menyenangkan, kira-kira ide apa yang akan Ibu lakukan? Kalau saya sih memiliki ide, pertama kali saya ingin menyiapkan RTPH terlebih dahulu pastinya.
di mana RPPH itu di dalamnya juga akan saya kembangkan pembelajaran sosial emosional supaya kita juga tahu bagaimana sih mengelola emosi anak dan teman-temannya. Seperti itu. Selanjutnya saya juga akan menyiapkan berbagai macam media-media pembelajaran Ibu, mulai dari video, mulai dari gambar-gambar, juga mungkin dari ice breaking yang kita akan berikan kepada anak-anak. Kalau menurut Bu Tika selama ini, Bu Tika kan sudah punya ide-ide tuh ya. Iya Bu. Selama ini belum terlaksana ya. Iya belum. Itu kira-kira apa kendalanya? Kendala atau hambatannya sih mungkin karena sayanya belum terlalu paham ya Bu tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Seperti itu Bu. Jadi Ibu belum terlalu paham ya. Iya. Bagaimana nih kira-kira agar Ibu memahami pembelajaran diferensiasi ini? Kemungkinan supaya saya lebih paham, saya harus melihat lagi modul-modul pembelajaran yang dari CGP sampaikan. Selain itu saya juga harus mempelajari dari YouTube mungkin ya Bu ya. Dari sana mungkin saya dapat gambaran seperti apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu. Oke. Tadi kan Ibu sudah menemukan ide-ide ya. Iya Bu. Itu kan nanti kira-kira yang mana dulu nih yang akan Ibu laksanakan? Kalau yang saya akan laksanakan pastinya tentu akan membuat rencana pembelajaran dulu ya Bu, mempersiapkan rencana pembelajaran, lalu saya juga akan menyiapkan media-media pembelajarannya yang sesuai dengan anak supaya mereka juga merasa senang dengan media-media yang saya siapkan. Seperti itu Bu. Bagus sekali ya niatan Ibu. Nah, kira-kira realisasinya kapan Ibu? Insya Allah sih secepatnya ya Bu ya. Sekarang kan sudah libur 3 hari, saya akan persiapkan dari rencana-rencana pembelajarannya. Mudah-mudahan sih hari Senin saya akan mulai praktekkan ke anak-anak Bu. Terus kira-kira yang mana dulu nih yang mau didahulukan? Ide-idenya yang mana dulu sih? Yang akan saya dahulukan adalah menyiapkan media pastinya juga Bu. Saya tunggu hasil selanjutnya ya, hasil dari rencana Ibu ya. Ini kan mau dilakukan secepatnya ya. Iya Ibu. Baiklah, saya tunggu kabar selanjutnya ya Bu ya. Seminggu ini kira-kira kita siap bertemu nggak untuk Ibu membicarakan hal ini lagi? Insya Allah siap Bu, karena kan saya Senin sudah mulai praktekkan. Mudah-mudahan minggu depan saya sudah bisa membuat kesimpulan bagaimana saya mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Nanti saya akan bicarakan lagi ke Ibu itu apakah umpan balik yang sudah nanti Ibu sampaikan kepada saya itu lebih mengenal lagi kepada anak-anak. Dari pembicaraan kita ini kira-kira apa nih yang Ibu sudah dapatkan? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega sekali. Jadi yang tadinya kan saya bilang saya bingung, tapi setelah saya curhat dengan Ibu, kebingungan saya sedikit mulai hilang dan saya ada rencana ke depan, mudah-mudahan lebih baik lagi. Alhamdulillah baik ya Bu. Saya berharap apa yang Ibu inginkan, Ibu rencanakan berjalan dengan baik sesuai keinginan Ibu. Dan saya tunggu kabar baiknya ya Bu. Minggu lagi Ya, baik Bu Lisda, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Bu Lisda. Assalamualaikum Bu Tika. Iya, waalaikumsalam Bu Dede. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu, saya mau minta waktu itu, Bu, ada waktunya? Ya, di mana? Di sini. Oh, di sini ya udah nggak apa-apa. Oke. Bagaimana ya Bu? Ada apa ya? Saya nih ingin diskusi sama Ibu ini sebagai sesama
CGP. Oh, tentang apa nih Ibu? Saya diskusi sama ibu itu tentang pembelajaran sosial emosional. Oh. Jadi saya ingin mengimplementasikannya ke kelas saya, Bu. Oh gitu. Jadi tujuan kita diskusi ini untuk bagaimana mengimplementasikan itu ya, mengimplementasikan pembelajaran itu tadi ya. Betul, Bu. Oh, lalu bagaimana? Saya ingin itu harapan saya ini bisa ngobrol dulu dapat solusi gimana nih cara saya untuk mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional saya di kelas ya kan. Kayak gitu, Bu. Oh seperti itu. Berarti kalau misalnya pembelajaran emosional itu tadi bagaimana memang seperti yang Ibu harapkan di sekolah? Saya ingin itu ketika mengimplementasikan itu anak-anak sudah bisa mengontrol emosinya, Bu. Jadi bisa memanage emosi dia Iya. di kelas gitu kan. Jadi mereka sudah ketika pembelajaran itu emosinya nggak yang meledak-ledak tapi sudah Bisa sudah terkontrol kalem ya. lah, gitu. Iya. Jadi bisa terkontrol lah intinya seperti itu iya. ya. Kalau misalnya memang Ibu tadi ingin mengaplikasikan pembelajaran sosial emosional itu, apa Ibu merasakan ada hambatannya ya? Banyak nih Hambatannya apa saja itu seperti yang Ibu rasakan sekarang? Iya, kayak kan emosional itu ya anak-anak kan yang namanya anak-anak SD itu emosionalnya beda-beda ya, Bu ya. Iya. Nah, itu ada emosional yang dibawa dari rumah atau dari di sekolah sendiri. Mereka juga pada emosional. Iya, ya iya, kan? iya, iya. Kalau yang dia bawa dari rumah mungkin dia di rumah kurang kasih sayang ke bawah, Bu, ke sekolah kayak gitu. Jadi hambatannya itu memang mereka tidak bisa mengontrol emosi ketika di sekolah. Oh, jadi ada dari emosi-emosi yang mungkin dibawa dari rumah, terus ada di sekolah mereka bertemu dengan teman-teman. Berarti itu kan memang ada hambatan-hambatannya ya. Kalau menurut Ibu, solusinya apa yang kira-kira nih bisa dari emosi mereka tuh bisa terkontrol? Ada solusi tersendiri nggak dari Ibu? Solusinya ya, Bu, ya, yang Iya, saya kira-kira rencanakan Ibu, nih, iya, yang iya, saya yang Ibu rencanakan pikirkan nih apa biar nih? mereka terkontrol nih Iya, emosinya iya, nih. iya, betul. Saya itu pengen tuh buat tuh, Bu, ya, yang kayak roda emosi tuh, Bu. Terus dikasih image tuh ada gambar-gambar tuh. Iya, kan, gambar-gambar menarik. emosi. Oh, itu iya. kan kayak emoji gitu kan anak-anak seneng tuh melihatnya. Yang senyum gitu ya, yang sedih seperti itu. Jadi Iya, iya. mereka ketika datang itu nempelin tuh, Bu. Oh. Di situ. Ketika dia sedih-sedih, nah setelah mereka menempelin, Iya. kita refleksi awal tuh, Bu. Kita iya. refleksi. Kenapa kok dia memilih sedih? Iya. Memang apa yang terjadi? Kayak gitu. Jadi Iya. kan mereka bercerita tuh. Iya. Mereka meluapkan emosi, berarti kan mereka sudah bisa sadar penuh bahwa mereka sedang merasakan apa. Kayak gitu. Oh, seperti itu. Jadi berarti dari solusi itu, berarti kan Ibu ada rencana nih. Nah, kira-kira strateginya bagaimana nih untuk melaksanakan rencana-rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi? Saya memasukkan ini, Bu, RPP ke dalam ini PSE itu ke dalam RPP saya. Oh, begitu. Jadi 5 kompetensi itu akan saya masukkan ke dalam RPP saya. Iya. Selanjutnya. Seperti halnya kayak kesadaran diri, Iya. itu saya masukkan di pendahuluan sama manajemen diri itu. Iya. Di kegiatan intinya saya memasukkan keterampilan berrelasi sama keterampilan sosial itu. Nah, di refleksi saya akan memasukkan itu pengambilan keputusan secara bertanggung jawab. Oh, seperti itu ya. Berarti itu tadi strategi-strateginya ya supaya pembelajaran sosial emosionalnya itu mengena ke anak-anak ya. Nah, sekarang kira-kira nih kapan ya rencana Ibu untuk melaksanakan yang tadi Ibu akan rencanakan? Seperti itu kapan nih kira-kira nih, Bu? Untuk saat ini saya belum buat nih, Bu. Oh, seperti RPP-nya. itu belum buat. Tapi Oke. tak malam nih, Bu, saya mau buat karena kan kalau kelas 6 ini sudah mau berakhir ya, Bu. Iya, 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 Tinggal iya. seminggu lagi nih Oh, pembelajaran. gitu. Dalam malam Waktu, ini juga iya, saya waktu kerjakan. secepatnya berarti dalam ya. seminggu ini saya akan implementasikan di kelas saya. Oh, baik. Berarti rencana Ibu nih yang akan Ibu rencanakan nih nanti malam mau langsung dibuat ya. Saya Seperti itu buat nih, bagus rencana. sekali. Hebat sekali Bu Dede. Sigap berarti itu ya. Mudah-mudahan sih apa yang Ibu rencanakan cepat tercapai seperti itu ya, Bu. Nah, sekarang dari semuanya itu, dari yang sudah Ibu rencanakan, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu seperti itu kan untuk menjalankan rencana yang Ibu rencanakan? Yang
saya ingin membantukan rencana saya ini, Iya. saya akan bertanya ke CGP senior. Oh, yang senior. Jadi Baik. kan mereka sudah melaksanakan tuh ya, Iya. mengimplementasikan. Iya. Kebenaran nih CGP senior saya itu sudah jadi Kepsek sekarang. Oh gitu, alhamdulillah Bu Jadi- ya. Jadi saya akan bertanya pada Oh, beliau. seperti itu, bagus. Baik Ibu, kalau sampai seperti itu berarti kapan nih kira-kira kita bisa ketemu lagi ya setelah Ibu melaksanakan rencana yang sudah Ibu akan jalankan? Karena seminggu ini saya akan melakukan Iya. di kelas. Aha. Nanti minggu depan ya Bu ya. Oh, minggu depan. Baik, nanti kita akan ketemu di minggu depan ya Bu ya. Terus setelah pembicaraan kita ini kira-kira Ibu ada kesimpulan bagaimana nih perasaan Ibu setelah bicara dengan saya? Jadi alhamdulillah nih Bu ya, Iya. setelah saya bicara sama Ibu, Iya. pikiran saya ini lebih terbuka. Oh, alhamdulillah. Jadi saya ini untuk rancangan RPP nih Bu Sudah terbayang sudah ya, terbayang. sudah terbayang dan Jadi saya akan jalankan terima ya. kasih banget nih sama Ibu Sama-sama Ibu. karena sudah dengerin. Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan tercapai apa yang Ibu rencanakan. Seperti itu. Terima kasih ya Bu. Baik, sama-sama.